Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan eh, para penonton dari channel Divos, selamat datang. Dan kali ini kami akan membahas mengenai reporting.onesource.id, yang mana ini merupakan salah satu aplikasi turunan dari Indonesia OneSource yang bisa diakses di onesource.id. Ini merupakan salah satu layanan yang dihasilkan oleh Perpustakaan Nasional yang sifatnya adalah agregator ya. Jadi pengumpul dari beragam sumber informasi yang ada di Indonesia. Baik itu dari katalog, kemudian jurnal elektronik, lalu arsip, museum, dan lain sebagainya. Aplikasi turunannya ada beberapa yang mungkin nanti bisa juga kita berikan beberapa layanannya, namun kita fokuskan terlebih dahulu dari reporting.onesource.id. Di dalam reporting.onesource.id ini kita akan disajikan beragam data yang nantinya bisa kita dapatkan untuk bisa menjadi data dukung dari beragam hal pemanfaatan yang sudah dilakukan di dalam OneSource. Jadi ini merupakan output-output yang dihasilkan di dalam pemanfaatan Indonesia OneSource. Secara tampilan seperti ini rekan-rekan, bisa diakses di reporting.onesource.id, dan ini sudah dihasilkan seingat saya mungkin 2018-an ya. Karena OneSource itu sudah di-launching sejak 2015-2016-an. Kemudian ada beberapa aplikasi turunannya ya. Dan untuk yang terakhir ya, setahu saya adalah ini, reporting.onesource.id. Dan di sini juga bisa kita lihat dari beberapa filter yang disediakan, baik misalnya seperti yang ada di submenu. Di sini ada global, ada ringkasan, ada tren, ada pengunjung, ada halaman dilihat, sampai beberapa data yang nanti bisa disediakan, yang memang disediakan dari hierarki yang ada di Indonesia OneSource. Misalnya di sini ada institution, kemudian library, kemudian repository. Sekedar mengingatkan, untuk institution di sini adalah lembaga paling tingginya ya dari yang akan bergabung di dalam Indonesia OneSource. Kemudian ini adalah unit-unit yang tersedia, misalnya LPPM, kemudian UPT Perpustakaan, kemudian mungkin ada UPT Arsipnya, dan lain sebagainya. Dan dari sinilah koleksi-koleksi yang dihasilkan oleh unit. Misalnya kalau repositori institusi itu biasanya di bawah UPT Perpustakaan. Jadi ketika di sini lembaganya paling atas ada universitas, di sini UPT Perpustakaan, di sini adalah repositori institusi sebagai layanan yang dihasilkan oleh unit tersebut. Nah, kemudian dari statistik yang kami dapatkan di malam hari ini, sampai tanggal 6 Januari 2024 ini setahu saya memang ada jeda karena berkaitan sama manajemen chats yang ada di dalam server. Jadi tidak real time untuk reporting ini, ada jeda 1 hari. Dan dari data-data ini dihasilkan setiap yang memang sudah didapatkan ya di dalam onesource.id. Total institusinya ada 2.852, perpustakaannya 3.877, total repositori yang ada dari sekian banyak yang sudah bergabung baru 10.817. Jadi
masih cukup banyak sepertinya. Kalau kita hitung dari perguruan tinggi ataupun dari sekolah saja, untuk total institusi itu baru beberapa persennya ya. Jadi ini menjadi satu PR bersama buat kita semua untuk nantinya bisa melakukan promosi agar bisa lebih bermanfaat kembali dari keberadaan OneSearch.id. Kita masuk ke dalam contoh-contoh yang dihasilkan ya dalam reporting ini. Misalnya kita mau melihat perangkat lunak misalnya. Di sini didapatkan perangkat lunak yang nantinya bisa didapatkan ya, yang paling banyak digunakan bagi setiap yang sudah entry ke dalam OneSearch. Dominannya, ini sangat tinggi ya dari Open Journal System. Open Journal System ini adalah software open source yang untuk mengelola jurnal elektronik di sini. Dominasinya cukup tinggi, sampai 8.308 repositori yang bergabung. Kemudian dilanjutkan sama SLIMS, Nine Library Management System. Di sini juga ada others. Kemudian ePrints ya, dan dilanjut dari aplikasi perpustakaan nasional yang sudah dibangun, ini slide. Kemudian di sini ada katalog induk nasional, di space, dan lain sebagainya. Di sini juga ada yang kita kembangkan ya dari pengembang DeFoss. Ini merupakan salah satu ekosistem yang kami buat di beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah kita rebranding menjadi namanya adalah DeFoss. Dan ini total ada 23 repositori yang bergabung di dalam Indonesia OneSearch. Kemudian perangkat lunak dengan dokumen terbanyak di sini berasal dari SLIMS dengan total hampir 1 juta lebih ya, 1.700.000 lebih dokumen yang dihasilkan dari SLIMS. Sangat melimpah ya dari dokumen-dokumen yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat luas berkaitan misalnya sama metadata di dalam katalog ataupun yang berkaitan sama dokumen-dokumen yang sifatnya unik dari masing-masing instansi. Ini kan harapannya nanti mempermudah di dalam proses diseminasi informasi dan aksesibilitas, sehingga bagi memang yang jauh dan belum bisa mendapatkan dokumennya, diharapkan dengan adanya OneSearch ini bisa mengetahui keberadaan dokumen yang dibutuhkan dan nanti bisa saling kontak satu sama lain. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa melihat beberapa kata kunci ya yang nantinya bisa kita dapatkan. Sini saya coba search di sini dan memang datanya besar jadi membutuhkan reload yang cukup banyak ya. Nah, ini statistiknya. Jadi kata kunci paling dicari sejak secara global ini ya, sejak 2016 sampai tanggal saya akses di sini. Ada OneSearch, ada ini ada Sex, ada Amazon, ada Sex Indonesia. Mungkin ini memang ada kebutuhan-kebutuhan ataupun memang yang aneh-aneh ya. Tapi ya inilah apa yang memang dihasilkan di dalam OneSearch dan mungkin bisa kita lihat kembali nanti pemanfaatannya apakah lebih ilmiah lagi dalam arti misalnya mencari beberapa sumber informasi yang mendukung untuk penelitian ataupun untuk mendukung artikel ya, karya tugas akhir misalnya. Tapi dari sini kurang begitu terlihat representasi dari pencarian-pencarian tersebut. Oke, kemudian kita bisa ambil salah satu bagian di sini, misalnya ini institution. Ini adalah tumbuh kembangnya ini. Tumbuhan harian, kemudian statistiknya. Oke, bisa dilihat
dari misalnya 10 besar, ada yang dominasi dari Perpusnasnya pastinya, kemudian dari perguruan tinggi baik negeri dan juga swasta. Kemudian ada juga dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari provinsi. Ini bisa terlihat dengan baik dan ininya pasti bisa dijadikan salah satu bagian ya buat data dukung. Misalnya untuk kebutuhan melihat sejauh mana kekayaan koleksi yang didapatkan ketika memang sudah bergabung ke dalam Indonesia OneSearch. Dan proses bergabungnya ke dalam OneSearch itu tergolong mudah dengan memanfaatkan protokol OAI-PMH. Kemudian untuk keberlanjutan dari proses transfernya untuk metadata yang akan bergabung itu dengan menggunakan scheduler yang saya ketahui dalam 1 bulan itu di tiap tanggal 14 kalau nggak salah ada proses penarikan secara otomatis dengan menggunakan scheduler, ataupun memang sekarang ada perubahan dari proses logiknya atau seperti apa, mungkin nanti bisa kita cek bersama kembali ya ketika mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya advokasi seperti tahun lalu 2023 itu ada 5 kegiatan advokasi yang dihasilkan oleh Perpustakaan Nasional. Mereka cukup concern di dalam pemanfaatan dari OneSearch ini. Dan berikutnya ini merupakan dari detail library-nya ya, jadi unit kerja. Kalau untuk yang institution itu adalah lembaga besarnya, kalau untuk library ini adalah unit kerjanya. Jadi misalnya tadi sempat saya singgung di perpustakaan Andalas di sini, berarti unit yang paling atasnya institusinya pasti Universitas Andalas. Kemudian nanti bisa dilihat nih repositori yang dihasilkan dari perpustakaan Universitas Andalas apa saja. Nah, ini yang memang bisa dilihat ya, dan masih ada grafik di sini yang cukup signifikan perbandingannya antara 2016 sampai sekarang sangat bisa dibilang cukup tinggi ya dari pertumbuhan harian untuk suplai data ke dalam OneSearch. Dan nantinya ini kalau kita klik salah satu, misalnya di sini perpustakaan UIN, nah ini ada satu statistik juga dengan menggunakan data-data yang dihasilkan pastinya. Ya, total dokumen dan juga ada total unik dari dokumennya. Dan di sini ada total kunjungan yang dihasilkan ke dalam library di OneSearch. Dan itu sudah spesifik untuk bisa melihat satu bentuk pemanfaatan yang dihasilkan di dalam institusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Kemudian dari sini, ini kita bisa cari juga dengan memanfaatkan repositorinya ya. Nah, ini repositorinya. Ini memang agak lamban memang, karena memang data besar. Nah, ini dia. Ini untuk statistik detail repositorinya dari UIN. Dan ini repositori apa saja yang sudah bergabung, total tadi ada 51. Jadi dari sini pastinya gabung antara jurnal dan juga mungkin repositori dan juga mungkin otomasinya. Dan setahu saya juga OPEC dan sistem otomasinya itu kan tidak serta-merta hanya satu ya kalau di UIN. Jadi di beberapa fakultas juga ada. Jadi tidak terpusat hanya di perpustakaan pusat. Dan dari sini yang jelas bisa termanfaatkan juga dengan memanfaatkan PDF dan juga CSV-nya. Misalnya ini PDF-nya, saya coba klik. Dan inilah hasil yang didapatkan dari PDF yang sudah kita klik tadi, yang berasal dari reporting.OneSearch. Dan dari sini mungkin kita bisa diseminasikan atau kita promosikan sebagai konten dari web yang kita kelola di perpustakaan kita. Demikian dari kami.
subscribe dan juga klik